Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pesugihan Berantai. Di sini, kita akan membahas kisah-kisah nyata dan cerita horor penuh misteri tentang pesugihan, santet, dan perjanjian gelap yang sering terjadi di sekitar kita, namun jarang terungkap ke permukaan. Cerita yang akan kalian dengar malam ini bukan sekedar hiburan, tapi juga sebuah pengingat bahwa jalan pintas menuju kekayaan dan kemenangan seringkali harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Matikan lampu, gunakan headset kalian, dan siapkan mental. Karena cerita ini bisa jadi lebih dekat dari yang kalian bayangkan. Selamat mendengarkan. Udara pagi di Pasar Selawi masih dingin dan lembab ketika satu persatu pedagang mulai berdatangan. Langit masih gelap, hanya ditemani cahaya lampu kuning redup yang menggantung di tiap sudut los pasar. Bau khas pasar tradisional langsung menyeruak, campuran antara ikan segar, sayuran basah, tanah, dan sedikit aroma amis yang tak pernah benar-benar hilang. Suara langkah kaki, derit gerobak, dan percakapan setengar berbisik mulai terdengar. Di antara deretan lapak ikan, ada satu yang sudah buka lebih awal dari yang lain. Seorang pria parubaya tampak sibuk menata dagangannya. Namanya Sarman. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, kulitnya sawo matang, wajahnya keras dengan garis-garis kelelahan yang terlihat jelas. Tangannya cekatan menyusun ikan mas di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk. Ember berisi air, ia siramkan perlahan ke ikan-ikan itu agar tetap terlihat segar. Harus kinclong, biar laku, gumamnya pelan. Sudah lebih dari 15 tahun Sarman berjualan ikan mas di pasar itu. Ia bukan pedagang baru. Ia sudah hafal betul bagaimana cara menarik pelanggan, bagaimana membaca kebiasaan pembeli, bahkan tahu siapa saja yang biasanya menawar terlalu rendah. Dulu, lapaknya selalu ramai. Pembeli datang silih berganti. Bahkan sebelum jam 6 pagi, ikan-ikannya sudah hampir habis terjual. Tapi itu dulu. Sekarang semua terasa berbeda. Sarman berdiri sejenak, memandang ke arah seberang lorong pasar. Di sana, sebuah lapak ikan tampak lebih terang, lebih bersih, dan lebih ramai. Lapak itu milik Rudi, seorang pria yang usianya jauh lebih muda dari Sarman. Wajahnya ramah, senyumnya mudah keluar, dan suaranya lantang saat menawarkan dagangan. "Silahkan Bu, ikan masnya masih hidup, baru dari kolam," teriak Rudi penuh semangat. Di depannya, beberapa pembeli terlihat sibuk memilih ikan. Ada ibu-ibu yang tertawa, ada yang menawar harga, bahkan ada yang sudah membawa pulang belanjaannya dengan wajah puas. Sarman hanya bisa menatap dari jauh. Rahangnya mengeras. Baru juga berapa bulan jualan, udah sok paling laris, gumamnya kesal. Ia kembali ke lapaknya, mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi pikirannya tidak bisa lepas dari pemandangan itu. Tak lama kemudian, seorang pelanggan lama datang menghampiri. "Pagi, Man," sapa ibu itu. "Pagi, Bu. Mau ikan mas? Ini masih segar," jawab Sarman cepat, berharap ada harapan. Ibu itu melihat sekilas ke arah lapak Sarman, lalu melirik ke arah Rudi. Nanti dulu ya, Man. Saya mau lihat yang sana dulu," katanya sambil menunjuk ke arah Rudi. Sarman terdiam. "Oh, iya Bu," jawabnya pelan. Ibu itu pun pergi. Langkahnya ringan, menuju lapak Rudi. Sarman hanya bisa menatap punggungnya sampai menghilang di kerumunan. Dadanya terasa sesak. Air yang tadi ia siramkan ke ikan-ikan itu terasa sia-sia. Ikan-ikan itu tetap terlihat segar, tapi entah kenapa tak lagi menarik perhatian orang. Beberapa jam berlalu, pasar mulai ramai. Suara tawar-menawar semakin keras. Pedagang saling bersaing menawarkan harga terbaik. Namun di lapak Sarman, suasana justru terasa sepi. Hanya ada 1-2 orang yang mampir, itu pun sekedar melihat lalu pergi. Berbeda dengan lapak Rudi yang semakin ramai. Tawa, suara obrolan, bahkan canda terdengar jelas dari sana. Sarman menunduk. Ia mulai merasa kalah. Matahari mulai naik. Cahaya pagi masuk melalui celah atap pasar yang bolong di sana-sini.
Panas mulai terasa. Sarman duduk di bangku kecilnya memandangi ikan-ikan yang belum terjual. Jumlahnya masih banyak, terlalu banyak. Ia menghela nafas panjang. Kalau begini terus, bisa bangkrut aku, gumamnya. Di tengah lamunannya, suara langkah mendekat. Man, panggil seseorang. Sarman menoleh. Ternyata itu Pak Darto, sesama pedagang yang lapaknya tidak jauh dari situ. Sepi ya? Tanya Pak Darto. Sarman menyunyim pahit. Kelihatan banget ya? Pak Darto mengangguk pelan. Sainganmu itu, si Rudi, memang lagi naik daun. Sarman langsung menatap ke arah Rudi lagi. Rasa kesal kembali muncul. Naik daun apaannya? Paling juga karena harga murah, jawabnya ketus. Pak Darto mengangkat bahu. Bukan cuma itu, dia juga ramah sama pembeli. Orang sekarang suka yang begitu. Kata-kata itu seperti menyiram bensin ke dalam api. Wajah Sarman berubah. Jadi maksudnya aku nggak ramah? Tanyanya dengan nada tinggi. Bukan gitu, Man. Maksudku, sudahlah, potong Sarman. Pak Darto terdiam. Ia tahu Sarman sedang sensitif. Ya sudah, aku balik dulu, kata Pak Darto pelan sebelum pergi. Sarman kembali sendirian, namun kali ini hatinya lebih panas. Ia merasa disindir, direndahkan, seolah-olah semua orang sekarang lebih memilih Rudi daripada dirinya. Menjelang siang, panas semakin menyengat. Ikan-ikan di lapak Sarman mulai kehilangan kesegarannya. Beberapa terlihat mulai lemas. Sarman panik. Ia segera mengambil air dan menyiramkannya lagi. Jangan mati, gumamnya. Tapi usaha itu tidak banyak membantu. Sementara itu di lapak Rudi, ikan-ikan masih terlihat segar. Pembeli pun masih berdatangan. Sarman menggeretakkan giginya. Kenapa dia terus yang laku? Bisiknya. Ia mencoba bangkit, lalu berjalan perlahan ke arah lapak Rudi. Langkahnya berat. Setiap langkah terasa seperti menelan harga diri. Saat sampai di sana, ia melihat langsung bagaimana Rudi melayani pembeli. Ini Bu, pilih saja yang ini. Masih hidup, lihat, gerak, kata Rudi sambil menunjukkan ikan yang masih aktif bergerak. Pembeli itu tersenyum. Wah, segar sekali ya. Ya sudah, saya ambil 2 kilo. Rudi tertawa kecil. Siap Bu, harga spesial buat langganan. Sarman berdiri di pinggir. Tak ada yang memperhatikannya. Ia merasa seperti orang asing di pasar yang dulu ia kuasai. Setelah pembeli itu pergi, Rudi baru menyadari kehadiran Sarman. Pak Sarman, sapa Rudi ramah. Sarman menatapnya dingin. Kamu jualan murah banget, katanya tanpa basa-basi. Rudi tersenyum. Ya disesuaikan saja Pak, biar cepat laku. Kalau semua pedagang kayak kamu, harga pasar bisa hancur, kata Sarman tajam. Rudi terdiam sejenak, namun ia tetap menjaga senyum. Rezeki masing-masing Pak. Jawaban itu sederhana, tapi bagi Sarman, itu seperti tamparan. Wajahnya memerah. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan pergi. Sore hari pasar mulai sepi. Pedagang satu persatu membereskan dagangan. Sarman menghitung uangnya. Jumlahnya sedikit, sangat sedikit dibanding biasanya. Ia menatap ikan-ikan yang tersisa. Banyak yang tidak terjual. Beberapa bahkan sudah mati. Kerugian hari itu terasa berat. Sarman menghela nafas panjang. Matanya kembali melihat ke arah lapak Rudi. Lapak itu hampir kosong. Ikan-ikannya habis terjual. Rudi tampak senyum sambil membereskan peralatan. Beberapa pelanggan pun masih sempat menyapanya. Sarman memalingkan wajah. Hatinya penuh dengan sesuatu yang gelap. Iri, dengki, dan rasa kalah yang tidak bisa ia terima. Malam hari Sarman duduk sendirian di rumahnya. Rumah sederhana di pinggiran Selawi. Lampu redup menerangi ruangan. Ia menatap uang hasil jualan hari itu. Sedikit, tidak cukup. Ia menghela nafas. Pikirannya kembali ke pasar, ke Rudi, ke semua pelanggan yang berpindah. Kenapa harus dia? Gumamnya. Tangannya mengepal. Ia merasa semua yang ia bangun selama bertahun-tahun perlahan diambil oleh orang lain. Dan ia tidak terima. Di luar, angin malam berhembus pelan. Suara anjing menggonggong di kejauhan. Suasana terasa sunyi, tapi berat. Sarman menatap ke depan dengan tatapan kosong. Namun di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah.
Sesuatu yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Sesuatu yang gelap dan berbahaya. Pagi itu, Pasar Slawi kembali hidup seperti biasa. Langit masih abu-abu ketika para pedagang mulai membuka lapak. Suara air disiram ke lantai, teriakan memanggil pembeli, dan deru motor pengangkut barang saling bersahutan. Sarman sudah datang lebih awal dari biasanya. Matanya sembab. Semalaman ia hampir tidak tidur. Pikirannya terus dipenuhi bayangan satu hal, lapak Rudi yang ramai. Ia menurunkan ember dari motornya dengan kasar. Brak! Suara itu cukup keras hingga membuat beberapa pedagang menoleh. "Kenapa, Man? Pagi-pagi sudah emosi," celetuk seorang pedagang sayur. Sarman hanya mendengus. Biasa. Ia tidak ingin banyak bicara. Hari ini, ia bertekad. Ia harus menjual lebih banyak dari Rudi. Apapun caranya. Seperti biasa, ia mulai menata ikan mas di atas meja kayu. Tapi kali ini, ia melakukannya dengan lebih rapi. Ia bahkan menyusun ikan berdasarkan ukuran, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Harus lebih menarik, harus lebih bagus, gumamnya. Sesekali ia melirik ke arah lapak Rudi. Masih kosong. Sarman tersenyum tipis. Belum datang juga. Bagus, pikirnya. Ia berharap hari ini bisa unggul. Beberapa pembeli mulai berdatangan. Seorang ibu mendekat. "Berapa ini, Man?" Sarman langsung sigap. "Murah, Bu. 25.000 sekilo. Ambil banyak, saya kurangin." Ibu itu terlihat tertarik. Ia mulai memilih ikan. Sarman merasa sedikit lega. Mulai bagus, batinnya. Namun belum sempat transaksi selesai, terdengar suara yang sudah sangat ia kenal. "Pagi, Bu. Cari ikan mas?" Suara itu datang dari belakang. Rudi. Sarman menegang. Ibu itu langsung menoleh. Rudi, kamu sudah buka?" "Iya, Bu. Ini baru datang dari kolam. Masih seger banget." Ia membuka wadah berisi ikan yang masih bergerak aktif. Airnya jernih. Ikan-ikannya terlihat hidup dan sehat. Ibu itu langsung berubah pikiran. "Wah, yang ini kelihatannya lebih segar ya." Sarman merasa dadanya seperti ditusuk. "Bu, yang saya juga segar," katanya cepat. Namun suara itu terdengar seperti memaksa. Ibu itu ragu sejenak, lalu tersenyum canggung. "Maaf ya, Man, saya coba yang sana dulu." Dan seperti kemarin, ia pergi. Lagi-lagi ke Rudi. Sarman membeku. Tangannya masih memegang ikan yang tadi dipilih pembeli. Namun kini, tak ada yang membelinya. Ia meletakkan ikan itu kembali dengan pelan. Wajahnya berubah dingin. Matanya menatap ke arah Rudi. Di sana, Rudi sedang tertawa kecil bersama pembeli. Seolah dunia berjalan normal. Seolah tidak ada yang salah. Namun bagi Sarman, semua terasa tidak adil. Jam demi jam berlalu. Pasar semakin ramai. Namun lapak Sarman kembali sepi. Sementara lapak Rudi semakin padat. Beberapa kali ia mencoba menarik perhatian pembeli. "Murah, Bu, ikan segar. Diskon hari ini." Namun hasilnya hampir tidak ada. Orang-orang hanya melihat lalu pergi. Dan sebagian besar berakhir di lapak Rudi. Perasaan di dalam diri Sarman mulai berubah. Dari sekedar kesal menjadi panas. Dari panas menjadi benci. Ia merasa dipermalukan setiap hari di tempat yang dulu ia kuasai. Menjelang siang, akhirnya Sarman tidak tahan lagi. Ia bangkit dari duduknya. Langkahnya cepat, langsung menuju lapak Rudi. Beberapa pedagang lain mulai memperhatikan. Mereka tahu sesuatu akan terjadi. Sarman berhenti tepat di depan Rudi. "Rudi," katanya dingin. Rudi menoleh. "Iya, Pak." Sarman menatap tajam. "Kamu sengaja ya?" Rudi mengernyik. "Maksudnya?" "Kamu sengaja banting harga, biar semua pelanggan lari ke kamu," kata Sarman dengan kasar. Suasana langsung tegang. Beberapa pembeli yang sedang memilih ikan ikut terdiam. Rudi menarik napas pelan. "Pak, saya cuma jual sesuai kemampuan, nggak ada niat jelek." "Nggak usah pura-pura," bentak Sarman. Salah satu ibu mundur pelan, takut ikut terseret suasana. Rudi tetap berusaha tenang. "Rezeki sudah ada yang ngatur, Pak," katanya pelan. Kalimat itu, lagi-lagi kalimat itu, seperti mengulang luka yang sama.
Wajah Sarman memerah. "Rejeki, rejeki. Kamu kira saya nggak tahu cara cari rejeki?" katanya dengan nada tinggi. Rudi tidak menjawab. Ia hanya menatap dengan tenang. Dan itu justru membuat Sarman semakin emosi. "Dengar ya, jangan macam-macam di pasar ini. Saya sudah lama di sini," ancamnya. Beberapa pedagang lain mulai mendekat. "Sudah, Man, jangan ribut," kata Pak Darto mencoba menenangkan. Sarman menoleh tajam. "Kamu diam saja." Suasana semakin panas, namun Rudi tetap tidak terpancing. "Kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi saya tidak berniat menjatuhkan siapapun," katanya. Kata-kata itu terdengar tulus, namun bagi Sarman, itu terdengar seperti penghinaan. Seolah-olah ia yang terlihat buruk. Akhirnya Sarman mendengus kasar. Ia berbalik dan pergi. Namun sebelum pergi, ia berkata pelan, dengan nada yang dingin, "Kita lihat saja nanti." Sejak kejadian itu, suasana pasar terasa berbeda. Orang-orang mulai berbisik. "Mereka berantem tadi pagi." Sarman kayaknya sakit hati. Bahaya itu kalau sudah iri. Bisikan-bisikan itu sampai ke telinga Sarman. Namun bukannya sadar, ia justru semakin tenggelam. Sore hari hasil jualannya kembali mengecewakan. Lebih buruk dari kemarin. Ia pulang dengan langkah berat. Sepanjang jalan, pikirannya terpenuhi satu hal. Rudi, wajahnya, senyumnya, dan semua pelanggan yang kini memilihnya. Setibanya di rumah, Sarman melempar kantong plastik berisi ikan sisa ke lantai. Brak! Ikan-ikan itu tergeletak. Beberapa sudah mati. Ia duduk di kursi kayu, menatap kosong. Lalu perlahan, pikirannya mulai berbisik. Kalau dia nggak ada, Sarman mengangkat kepala. Kalau dia nggak ada, semua balik ke aku. Ia terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pikiran itu terasa salah, tapi juga terasa masuk akal. Ia berdiri, mondar-mandir. Nggak bisa begitu. Namun suara lain di dalam dirinya berkata, "Dia yang ambil semua pelangganmu. Dia yang bikin kamu rugi. Dia yang harus pergi." Sarman menutup telinga, seolah ingin mengusir suara itu. Namun suara itu semakin kuat, semakin jelas, dan semakin gelap. Malam itu Sarman keluar rumah, tanpa tujuan yang jelas. Langkahnya membawa ia ke sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, tempat biasa para supir dan warga berkumpul. Ia duduk di pojok, memesan kopi hitam, pahit, seperti suasana hatinya. Ia menatap kosong ke depan, sampai tiba-tiba seorang pria tua duduk di depannya, tanpa permisi. "Kelihatan lagi banyak pikiran," kata pria itu pelan. Sarman menoleh. Wajah pria itu asing, namun tatapannya aneh, dalam, seolah tahu sesuatu. "Biasa," jawab Sarman singkat. Pria itu menyenyum tipis. "Soal dagangan ya?" Sarman terdiam. Ia mulai merasa tidak nyaman. "Bapak siapa?" tanyanya. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menyeruput kopinya pelan, lalu berkata, "Kadang kalau usaha biasa nggak cukup, orang cari cara lain." Sarman menatap tajam. "Apa maksudnya?" Pria itu mendekat sedikit, suaranya lebih pelan. Cara yang lebih cepat, tapi gelap. Jantung Sarman berdegup kencang. Ia tahu arah pembicaraan ini, dan entah kenapa, ia tidak langsung menolak. "Kalau kamu mau, saya bisa bantu," lanjut pria itu. Sarman menelan ludah. Pikirannya kacau, antara takut dan juga tergoda. "Bantu apa?" tanyanya akhirnya. Pria itu tersenyum, senyum yang dingin. "Menjatuhkan sainganmu." Warung kopi tempat Sarman duduk hanya diterangi lampu bohlam kuning yang redup. Suara jangkrik bersahutan dari kejauhan, sesekali diselingi suara motor yang melintas cepat di jalan raya. Sarman masih duduk di kursinya. Di depannya, pria tua itu tetap tenang, seolah sudah terbiasa dengan suasana seperti ini. Kopi di gelas Sarman sudah hampir dingin, tapi ia belum juga menyentuhnya lagi. Pikirannya penuh. Ucapan pria tua itu masih terngiang jelas. Cara yang lebih cepat, tapi gelap. Sarman menatap pria itu. "Bapak ini sebenarnya siapa?" tanyanya dengan nada hati-hati. Pria itu tersenyum tipis.
Orang yang bisa bantu kamu keluar dari masalah, jawabnya singkat. Jawaban itu tidak benar-benar menjawab, tapi justru membuat suasana semakin berat. Sarman menelan ludah. Ia tahu, pembicaraan ini bukan hal biasa. Kalau kamu terus begini, kamu akan kalah, lanjut pria itu pelan. Sarman mengepalkan tangannya di bawah meja. Kata kalah itu seperti menampar harga dirinya. Dan bukan cuma kalah, tapi habis, tambahnya lagi. Sarman menunduk. Ia tidak bisa menyangkal. Semua yang dikatakan pria itu benar. Dagangan sepi, pelanggan hilang, penghasilan turun. Kalau terus begini, ia bisa bangkrut. Namun, kalau pakai cara begitu, apa nggak berbahaya? Tanya Sarman ragu. Pria itu terkekeh pelan. Semua yang cepat pasti ada resikonya. Ia menatap langsung ke mata Sarman. Tapi, tergantung seberapa besar kamu mau menang. Kalimat itu menusuk, dalam. Sarman terdiam lama. Di dalam dirinya, dua suara saling bertarung. Suara pertama berkata, "Jangan, ini salah." Suara kedua berbisik, "Ini satu-satunya cara." Angin malam berhembus lebih kencang. Lampu warung berkedip sebentar. Suasana terasa tidak nyaman. Pria tua itu lalu merogoh sakunya. Ia mengeluarkan sesuatu, sebuah kertas kecil yang dilipat. Ia meletakkannya di atas meja. "Kalau kamu berubah pikiran, datang ke sini," katanya. Sarman menatap kertas itu. Tangannya ragu untuk mengambil. "Tempat apa ini?" tanyanya. Pria itu berdiri perlahan. "Tempat di mana orang-orang putus asa mencari jalan," jawabnya. Jawaban yang menggantung. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, pria itu berjalan pergi, meninggalkan Sarman sendirian. Beberapa saat, Sarman hanya diam, menatap kertas itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tangannya akhirnya bergerak. Ia mengambil kertas itu perlahan, membukanya. Di dalamnya hanya ada tulisan sederhana, "Datang malam Jumat setelah jam 12. Di bawahnya ada alamat, tempat yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Lokasinya di pinggir hutan, jauh dari keramaian. Sarman langsung merinding. Ia melipat kembali kertas itu dengan cepat. "Gila, ini gila," gumamnya. Ia memasukkan kertas itu ke dalam saku. Namun anehnya, ia tidak membuangnya. Malam semakin larut. Sarman pulang dengan langkah pelan. Sepanjang jalan pikirannya tidak tenang. Setiap bayangan terlihat mencurigakan. Setiap suara terasa aneh. Seolah-olah sejak ia menerima kertas itu, ada sesuatu yang berubah. Sesampainya di rumah, ia langsung duduk di kursi. Lampu rumahnya redup, suasana sepi. Ia mengeluarkan kertas itu lagi, menatapnya lama. Datang malam Jumat. Hari ini Selasa, berarti 3 hari lagi. 3 hari untuk memutuskan. Sarman menghela napas panjang. "Enggak, aku nggak boleh gila begini," katanya pada diri sendiri. Ia berdiri, berniat membuang kertas itu. Namun langkahnya terhenti. Bayangan Rudi muncul lagi di kepalanya. Lapaknya yang ramai, tawa para pembeli, dan dirinya yang terus kalah. Tangan Sarman gemetar. Kertas itu masih ada di genggamannya. Perlahan, ia menurunkan tangannya dan kembali duduk. Keesokan harinya pagi datang lagi. Pasar kembali ramai, namun keadaan tidak berubah. Lapak Sarman tetap sepi, sementara lapak Rudi semakin ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Seorang pelanggan berkata dengan suara keras, "Ikan di sini paling segar di pasar ini." Ucapan itu terdengar jelas. Sarman mendengarnya, dan hatinya semakin hancur. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap detik terasa berat, setiap pemandangan membuatnya semakin tertekan. Hingga akhirnya, sore hari tiba, dan hasilnya lebih buruk lagi. Sarman duduk lemas. Ia bahkan tidak punya tenaga untuk marah. Yang tersisa hanya keputusasaan. Malamnya ia kembali melihat kertas itu. Sekarang terasa berbeda. Bukan lagi menakutkan, tapi seperti harapan. Harapan yang gelap. "Kalau aku nggak lakuin, aku habis," gumamnya. Ia menatap kosong ke depan, dan tanpa sadar, keputusan mulai terbentuk. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat, namun tidak ada perubahan. Sarman terus kalah, dan terus kalah. Sampai akhirnya, hari yang tertulis di kertas itu tiba. Malam Jumat, langit gelap, angin terasa lebih kencang, seolah-olah malam itu membawa sesuatu. Sarman berdiri di depan rumahnya. Motor sudah siap, namun ia masih ragu.
Tangannya gemetar. "Ini terakhir, kalau aku nggak pergi, semuanya selesai," katanya pelan. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Lalu, ia membuka mata. Tatapannya berubah, lebih dingin, lebih tegas. Ia menaiki motor dan menyalakannya. Suara mesin memecah kesunyian malam. Tanpa menoleh lagi, Sarman melaju, menuju alamat yang ada di kertas itu. Perjalanan terasa panjang, jalan semakin sepi, lampu jalan semakin jarang. Hingga akhirnya, ia sampai di sebuah jalan kecil, gelap, hanya diterangi cahaya bulan. Di kejauhan terlihat bayangan pepohonan, hutan. Sarman menghentikan motornya. Jantungnya berdetak sangat kencang. Ia melihat ke arah depan. Di sana ada sebuah jalan tanah kecil, mengarah ke dalam kegelapan, dan di ujungnya terlihat samar-samar cahaya, seperti lampu dari sebuah gubuk. Sarman menelan ludah. "Ini pasti tempatnya," bisiknya. Angin malam berhembus, membuat daun-daun bergerak. Suara gesekan terdengar seperti bisikan. Namun kali ini, Sarman tidak mundur. Ia turun dari motor. Langkahnya pelan, masuk ke dalam jalan kecil itu. Semakin dalam, semakin gelap, semakin sunyi. Setiap langkah terasa berat, namun ia terus berjalan. Sampai akhirnya, ia sampai di depan sebuah gubuk tua. Lampu minyak tergantung di depan pintu. Cahayanya redup. Pintu kayu itu tertutup, dan dari dalam terdengar suara pelan, seperti orang berbisik atau membaca sesuatu. Sarman berdiri diam, napasnya tidak teratur. Ia tahu kalau ia mengetuk pintu itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Perlahan, tangannya terangkat, dan tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar pelan, namun menggema di dalam hatinya. Beberapa saat tidak ada jawaban. Lalu, pintu itu terbuka perlahan, berderit, dan dari dalam muncul sosok yang membuat bulu kudit Sarman berdiri. Seorang lelaki tua, dengan mata tajam dan senyum yang tidak wajar. "Sudah saya tunggu," katanya pelan. Sarman terdiam, kakinya terasa lemas. Namun ia tidak lari, karena di dalam hatinya ia sudah memilih jalan gelap itu. Suara kayunya berderit panjang, seperti tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Cahaya lampu minyak yang redup dari dalam menyinari wajah lelaki tua di hadapan Sarman. Wajah itu keriput, matanya cekung, tapi sorotnya tajam. Terlalu tajam untuk ukuran orang seusianya. Sarman berdiri kaku di depan pintu. Kakinya terasa berat, namun lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. "Masuk," katanya pelan. Suaranya serak tapi jelas. Sarman menelan ludah. Ia melangkah masuk. Begitu masuk, bau kemenyan langsung menyergap hidungnya. Pekat, menusuk. Ruangan di dalam gubuk itu sempit, hanya diterangi beberapa lampu minyak. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah menghitam. Di sudut ruangan, terdapat berbagai benda aneh. Botol-botol kecil berisi cairan, kain hitam, tulang-tulang kecil, dan beberapa benda yang sulit dikenali. Di tengah ruangan, ada tikar lusuh. "Duduk," kata lelaki tua itu sambil menunjuk. Sarman menurut. Ia duduk perlahan. Jantungnya berdetak kencang, tangannya dingin. Ia merasa seperti masuk ke dunia lain. Lelaki tua itu kemudian menutup pintu. Klik, suara itu terdengar jelas, seolah menutup jalan kembali. Sarman langsung menoleh, namun ia tidak berkata apa-apa. Lelaki tua itu berjalan pelan ke arah Sarman. Langkahnya ringan, hampir tidak terdengar. "Jadi, kamu yang kemarin saya temui di warung," katanya. Sarman mengangguk pelan. "Iya." "Sudah siap?" tanya lelaki itu langsung. Pertanyaan itu membuat Sarman terdiam. Siap? Ia sendiri tidak tahu. Namun bayangan Rudi langsung muncul di kepalanya, dan semua rasa sakit yang ia rasakan beberapa hari terakhir. Sarman mengepalkan tangan. "Kalau itu bisa bantu saya siap," jawabnya akhirnya. Lelaki tua itu tersenyum, namun senyumnya terasa dingin. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya. Sarman menarik nafas. Ia mencoba menenangkan dirinya. "Saya ingin dia jatuh, biar dagangan saya laku lagi." "Dia?" tanya lelaki itu. "Rudi, pedagang ikan di pasar," jawab Sarman.
Lelaki tua itu mengangguk pelan. Nama sudah jelas. Wajah kamu ingat? Iya. Pernah pegang barang miliknya? Sarman berpikir sejenak, lalu mengangguk. Pernah. Bagus, kata lelaki itu. Ia lalu berbalik, mengambil sesuatu dari rak, sebuah mangkuk kecil, dan beberapa benda lain. Kalau begitu, bisa, katanya pelan. Namun kemudian ia berhenti. Ia menoleh kembali ke Sarman. Tapi, Sarman langsung tegang. Tapi apa? Lelaki itu menatapnya dalam. Ada harga yang harus dibayar. Kalimat itu terasa berat. Ruangan tiba-tiba terasa lebih dingin. Sarman menelan ludah. Harga apa? Tanyanya pelan. Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia duduk di depan Sarman, lalu berkata, "Tidak ada yang gratis di dunia ini, apalagi yang seperti ini." Sarman mulai merasa takut, namun ia tidak mundur. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Lelaki tua itu mencondangkan tubuhnya sedikit. Suaranya diturunkan. "Kalau kamu mau orang itu hancur, kamu harus siap kehilangan sesuatu juga." Sarman terdiam. Kata-kata itu berputar di kepalanya. "Kehilangan apa?" tanyanya lagi. Lelaki itu tersenyum tipis. "Nanti kamu akan tahu, tidak sekarang." Jawaban itu tidak menenangkan, justru membuat hati Sarman semakin gelisah. Namun anehnya, ia tetap bertahan. "Sekarang kita mulai dulu," kata lelaki itu. Ia berdiri, mengambil kain hitam, lalu menggambar lingkaran di lantai dengan serbuk putih. Gerakannya pelan tapi pasti. Sarman hanya bisa menatap, jantungnya tidak berhenti berdebar. "Masuk ke dalam lingkaran ini," perintahnya. Sarman ragu, namun akhirnya ia berdiri dan melangkah masuk. Begitu kakinya masuk ke dalam lingkaran, ia merasakan sesuatu. Seperti udara berubah, lebih berat, lebih dingin. Lelaki tua itu kemudian menyalakan beberapa batang dupa. Asapnya mengepul, memenuhi ruangan. Bau kemenyan semakin kuat, hampir membuat Sarman pusing. "Jangan keluar dari lingkaran, apapun yang kamu lihat atau dengar," kata lelaki itu. Sarman mengangguk cepat. Ia mulai merasa takut, benar-benar takut. Ritual dimulai. Lelaki tua itu mulai membaca sesuatu. Bahasa yang tidak dimengerti Sarman. Suaranya pelan tapi berulang-ulang. Semakin lama semakin cepat. Asap semakin tebal. Lampu minyak berkedip-kedip dan suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, Sarman merasakan sesuatu. Di belakangnya, seperti ada yang berdiri. Ia ingin menoleh, tapi teringat pesan tadi. "Jangan keluar dari lingkaran, apapun yang kamu lihat atau dengar." Ia menahan diri. Namun rasa itu semakin kuat. Seperti ada yang mengawasinya. Napasnya mulai tidak beraturan. Lalu, terdengar suara, pelan, berbisik, "Man." Sarman membeku. Suara itu familiar, seperti suara seseorang yang ia kenal. "Man, kenapa begini?" Suara itu terdengar sedih. Sarman menggigit bibirnya. Ia hampir menoleh. Namun ia menahan. Lelaki tua itu masih membaca mantra. Suaranya semakin keras. Tiba-tiba, angin masuk dari celah dinding. Padahal pintu tertutup. Lampu minyak hampir padam. Asap berputar-putar. Dan suara itu semakin jelas. "Jangan, Man." Kali ini suara itu seperti suara Rudi. Sarman membuka mata lebar. "Ini cuma halusinasi. Ini cuma halusinasi," gumamnya dalam hati. Namun tubuhnya mulai gemetar. "Fokus," bentak lelaki tua itu tiba-tiba. Sarman tersentak. Ia kembali menatap ke depan. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Ritual terus berlangsung. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Atau mungkin sudah lama. Sarman tidak tahu. Ia mulai kehilangan rasa. Yang tersisa hanya takut. Akhirnya, lelaki tua itu berhenti. Suaranya tiba-tiba hilang. Ruangan mendadak sunyi. Sangat sunyi. Hanya suara napas Sarman yang terdengar. "Sudah," kata lelaki itu pelan. Sarman langsung duduk lemas. Kakinya gemetar.
Tubuhnya dingin. Ia keluar dari lingkaran dengan perlahan. Ini baru awal, lanjut lelaki itu. Sarman menatapnya. Wajahnya pucat. Apa yang terjadi tadi? Lelaki itu tersenyum. Kamu sudah memanggil sesuatu. Jawaban itu membuat jantung Sarman hampir berhenti. Memanggil apa? Tanyanya. Namun lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya berkata, mulai besok kamu akan lihat hasilnya. Sarman terdiam. Perasaan takut dan harap bercampur jadi satu. Saat Sarman hendak pergi, lelaki itu berkata lagi, ingat, ini belum selesai. Sarman menoleh. Maksudnya? Lelaki itu menatapnya tajam. Kalau kamu berhenti di tengah jalan, yang kamu panggil bisa berbalik ke kamu. Darah Sarman seperti membeku. Dan kalau itu terjadi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sarman keluar dari gubuk itu. Udara malam terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat. Ia berjalan cepat menuju motor. Tangannya masih gemetar. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang berubah. Ia sudah melangkah dan tidak bisa kembali. Di kejauhan, angin berhembus pelan. Dan tanpa ia sadari, sesuatu mulai bergerak menuju targetnya. Langit masih agak mendung, udara lembab dan lantai pasar masih basah oleh siraman air dari para pedagang. Suara riuh kembali memenuhi setiap sudut. Teriakan menawarkan dagangan, suara plastik kresek, dan tawar-menawar yang tak pernah berhenti. Namun, bagi Sarman, pagi itu terasa berbeda. Ia datang lebih awal, seperti beberapa hari terakhir. Tapi kali ini, langkahnya tidak seberat sebelumnya. Ada sesuatu di dalam dirinya, sebuah perasaan menunggu. Ia menata ikan mas di lapaknya dengan cepat. Gerakannya lebih ringan, meski semalaman ia sebenarnya tidak tidur nyenyak. Bayangan ritual semalam masih teringat jelas. Asap kemenyan, suara bisikan, dan sosok-sosok yang terasa nyata. Sarman menggeleng pelan. Sudah terjadi, sekarang tinggal lihat hasilnya, gumamnya. Tak lama, para pembeli mulai berdatangan. Namun kali ini, Sarman tidak langsung memperhatikan lapaknya sendiri. Matanya justru terus melirik ke arah lapak Rudi. Ia menunggu sesuatu terjadi. Beberapa menit berlalu, Rudi datang seperti biasa, dengan senyum, dengan semangat. Pagi semua, sapa Rudi kepada pedagang lain. Beberapa orang membalas, seperti tidak ada yang berubah. Sarman menyipitkan mata. Belum, bisiknya. Rudi mulai membuka dagangannya. Ia mengangkat wadah berisi ikan mas. Namun tiba-tiba, Rudi berhenti. Keningnya berkerut. Ia melihat ke dalam wadah itu dengan bingung. Loh, gumamnya. Sarman langsung memperhatikan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Rudi mengambil satu ikan. Ikan itu lemas, tidak bergerak. Padahal biasanya, ikan-ikan miliknya selalu aktif. Kenapa ini? Katanya pelan. Ia mencoba mengambil ikan lain. Sama, lemas. Beberapa bahkan terlihat seperti hampir mati. Sarman menahan napas. Di dalam hatinya, ada rasa yang sulit dijelaskan. Antara kaget dan puas. Mas, ikannya kok begini? Tanya seorang pembeli yang baru datang. Rudi tersenyum canggung. Mungkin kecapean di perjalanan, Bu. Sebentar juga seger lagi, jawabnya. Namun suaranya terdengar tidak yakin. Pembeli itu terlihat ragu. Ia melihat ke arah ikan-ikan itu, lalu pelan-pelan mundur. Nanti dulu deh mas, katanya, dan pergi. Sarman melihat itu semua. Matanya tidak lepas dari lapak Rudi. Ia mulai merasakan sesuatu di dalam dadanya. Sebuah kepuasan kecil. Mulai, bisiknya pelan. Namun kejadian itu belum berhenti. Beberapa saat kemudian, Rudi mencoba menyiram ikan-ikannya dengan air. Biasanya itu cukup membuat ikan kembali aktif. Namun kali ini, tidak ada perubahan. Bahkan, satu ikan tiba-tiba mengapung, mati. Rudi langsung panik. Loh, kok bisa mati? Katanya. Ia mengangkat ikan itu. Wajahnya berubah. Keringat mulai muncul di dahinya. Beberapa pedagang mulai memperhatikan. Kenapa, Ruth? Tanya seseorang. Ini ikannya tiba-tiba pada lemes, bahkan ada yang mati, jawab Rudi. Padahal biasanya kamu paling segar kan? Saut yang lain. Rudi hanya mengangguk pelan. Ia sendiri bingung. Di sisi lain, lapak Sarman mulai didatangi pembeli. Seorang ibu mendekat. Mas, ikan masnya berapa?
Sarman sedikit terkejut, namun ia langsung sigap. "Murah Bu, segar juga, silakan dipilih." Ibu itu mulai memilih dan akhirnya membeli. Transaksi pertama hari itu, Sarman merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Harapan. Tak lama, pembeli lain datang, lalu satu lagi dan satu lagi. Pelan-pelan, lapaknya mulai ramai kembali. Tidak seramai dulu, tapi mulai hidup kembali. Sarman menahan senyum. Ia tidak ingin terlihat mencurigakan. Namun di dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Sementara itu, kondisi Rudi semakin buruk. Ikan-ikannya terus mati satu persatu. Beberapa bahkan mengeluarkan bau aneh, padahal baru saja dibawa dari kolam. "Ini nggak wajar," kata Rudi pelan. Ia terlihat gelisah. Beberapa pembeli yang datang langsung pergi setelah melihat kondisi ikan. Lapaknya yang biasanya ramai, kini mulai sepi. Sarman melihat semua itu, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Pelan, tipis, namun penuh arti. Menjelang siang keadaan semakin jelas. Lapak Rudi hampir tidak ada pembeli. Sebaliknya, lapak Sarman justru semakin ramai. Beberapa pelanggan lama bahkan kembali. "Wah, akhirnya beli di sini lagi, Man," kata seorang ibu. Sarman hanya tertawa kecil. "Iya Bu, silahkan dipilih." Namun di dalam hatinya, ia berkata, memang harusnya dari dulu begitu. Rudi duduk di kursinya, wajahnya pucat. Ia menatap langit-langit rumahnya dengan kosong. "Kenapa ya?" gumamnya. Ia tidak tahu, ia tidak mengerti. Namun ada perasaan aneh di dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang salah. Sore hari pasar mulai sepi. Para pedagang mulai membereskan dagangan. Sarman menghitung uangnya. Hari itu jauh lebih baik, bahkan mendekati seperti dulu. Ia tersenyum puas. Namun senyum itu tidak lama, karena tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Dingin di belakang lehernya, seperti ada yang meniup pelan. Sarman langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia mengernyik. "Perasaan saja," gumamnya. Namun saat ia kembali melihat ke depan, matanya menangkap sesuatu. Di ember ikan miliknya, ada satu ikan yang bergerak aneh. Bukan seperti ikan biasa. Gerakannya kaku. Dan pelan-pelan, ikan itu berbalik. Matanya seperti menatap Sarman. Sarman membeku, jantungnya berdetak kencang. Ia membelipkan mata. Sekali, dua kali. Saat ia melihat lagi, ikan itu kembali normal, seperti tidak terjadi apa-apa. Sarman langsung menarik napas dalam. "Halusinasi," bisiknya. Namun tubuhnya mulai merinding. Malam hari, Sarman pulang dengan perasaan campur aduk. Senang, puas, tapi juga gelisah. Ia duduk di rumahnya, menghitung uang lagi. Jumlahnya cukup banyak, bahkan mendekati seperti dulu. Ia tersenyum puas. Namun senyum itu tidak lama, karena tiba-tiba ia merasakan sesuatu. Pelan dari belakang. "Man!" Sarman langsung membepu. Suara itu sama seperti yang ia dengar saat ritual. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Rumahnya kosong. Jantungnya berdetak kencang. Ia berdiri, melihat ke sekeliling. Sepi, sunyi. Namun perasaan diawasi itu kembali muncul. Tiba-tiba, di sudut ruangan, ia melihat bayangan. Sekilas, cepat, seperti seseorang berdiri. Sarman mundur satu langkah. Napasnya tidak teratur. "Siapa?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, semua kembali normal. Tidak ada bayangan, tidak ada suara, hanya keheningan. Sarman terduduk, tangannya gemetar. Ia menatap kosong ke depan. Perasaan puas tadi mulai berubah, menjadi sesuatu yang lain. Takut. Namun di balik rasa takut itu, ada satu hal yang tidak bisa ia bohongi. Rudi mulai jatuh, dan ia mulai naik. Di tempat lain, Rudi terbaring di rumahnya. Tubuhnya lemas, kepalanya pusing. Ia menatap langit-langit rumahnya dengan kosong. "Kenapa ya?" gumamnya. Ia tidak tahu, ia tidak mengerti. Namun ada perasaan aneh di dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang salah. Di rumahnya, Rudi terbaring di atas kasur tipis. Lampu kamar redup hanya menyisakan bayangan samar di dinding. Tubuhnya lemas, seperti kehilangan tenaga sejak sore tadi. Istrinya, Siti, duduk di sampingnya. "Mas, makan dulu. Dari tadi belum makan," katanya pelan. Rudi menggeleng. "Gak nafsu," jawabnya lemah.
Siti menatap suaminya dengan khawatir. Sejak kejadian di pasar tadi pagi, Rudi memang terlihat berbeda. Bukan hanya karena dagangannya rusak, tapi tubuhnya seperti ikut jatuh. "Kamu sakit?" tanya Siti. Rudi menghela napas. "Gak tahu, badan rasanya aneh, dingin tapi keringetan," katanya. Siti menyentuh keningnya. "Panas sedikit tapi gak tinggi." Rudi menutup mata. Kepalanya terasa berat, seperti ditekan sesuatu. Tiba-tiba, perutnya terasa mual. Ia langsung bangun. Rudi batuk keras. Siti panik. "Mas!" Rudi menutup mulutnya, dan saat ia membuka tangan, ada bercak merah. Darah. Siti langsung terdiam. Wajahnya pucat. "Mas, itu darah." Suaranya bergetar. Rudi juga kaget. Ia menatap tangannya. "Ini, kenapa?" gumamnya. Malam semakin sunyi. Namun suasana di rumah itu justru semakin mencekam. Siti membantu Rudi kembali berbaring. Namun kali ini, ia tidak bisa tenang. Perasaan tidak enak terus muncul. "Ini bukan sakit biasa," bisiknya dalam hati. Tak lama kemudian, Rudi tertidur. Namun tidurnya tidak tenang. Nafasnya tidak teratur. Tubuhnya sesekali bergerak sendiri. Dan kemudian, mimpi itu datang. Dalam mimpinya, Rudi berada di pasar. Namun pasar itu kosong, sepi. Tidak ada satupun orang. Lapak-lapak terbuka, tapi tidak ada pedagang. Hanya suara angin dan bau amis yang sangat kuat. Rudi berjalan pelan. Langkahnya menggema di lorong pasar. "Hello?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di lapaknya. Ikan-ikan, banyak sekali. Namun semua mati, mengapung, dengan mata terbuka, menatap kosong. Rudi mendekat. Perasaannya tidak enak. Dan saat ia sampai, salah satu ikan itu bergerak. Pelan, kepalanya berputar, dan matanya menatap langsung ke arah Rudi. Rudi mundur, nafasnya memburu. "Ini mimpi," gumamnya. Namun ikan-ikan itu mulai bergerak, satu persatu, mengeluarkan suara. Pelan, serak. "Balikin." Rudi membeku. "Balikin." Suara itu semakin banyak, semakin keras, seolah berasal dari semua ikan itu. "Balikin." Suara itu menggema, dan tiba-tiba wajah ikan-ikan itu berubah menjadi wajah manusia, pucat, kosong, dan menatap Rudi dengan marah. "Ah!" Rudi terbangun. Ia duduk dengan nafas terengah-engah. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Siti langsung bangun. "Mas, kenapa?" katanya panik. Rudi melihat ke sekeliling. Kamar, rumah, semua normal. Namun jantungnya masih berdetak kencang. "Mimpi," katanya pelan. "Mimpi apa?" tanya Siti. Rudi diam. Ia tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. "Gak jelas, tapi serem," jawabnya. Siti semakin khawatir. Ia memegang tangan suaminya. Dingin, sangat dingin. Sementara itu, di tempat lain, Sarman juga tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah. Lampu menyala, namun suasana tetap terasa gelap. Sejak pulang dari pasar, ia merasa tidak tenang. Bayangan ikan yang menatapnya tadi terus muncul di kepalanya. "Cuma perasaan," gumamnya. Namun ia sendiri tidak yakin. Tiba-tiba, terdengar suara. Cip, 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 seperti suara air menetes. Sarman mengerenyit. Ia berdiri, mencari sumber suara. Suara itu berasal dari dapur. Ia berjalan pelan, langkahnya hati-hati. Saat sampai di dapur, ia melihat sesuatu. Air menggenang di lantai. Sarman terdiam. "Ini dari mana?" gumamnya. Ia yakin tadi lantai kering. Lalu ia melihat ember di sudut.
ember yang biasa ia pakai untuk ikan. Airnya penuh, padahal tadi kosong. Perasaan tidak enak langsung muncul. Ia mendekat, pelan, dan saat ia melihat ke dalam, ia membeku. Di dalam ember ada ikan, beberapa ekor, mengambang, diam. Sarman mundur satu langkah. "Ini nggak mungkin," katanya. "Ia tidak membawa ikan pulang hari ini. Semua sudah ia jual atau buang." Tiba-tiba, salah satu ikan itu bergerak. Pelan, kepalanya berputar, dan matanya menatap langsung ke arah Sarman. Sarman langsung mundur lebih jauh. Nafasnya memburu. "Tidak, tidak." Ia mengedipkan mata. Saat ia melihat lagi, ember itu kosong. Tidak ada ikan. Tidak ada apa-apa. Sarman terduduk. Tubuhnya gemetar. "Ini apa?" bisiknya. Malam itu, dua orang mengalami teror yang sama, dengan cara berbeda, namun dari sumber yang sama. Keesokan paginya, Rudi bangun dengan kondisi lebih buruk. Tubuhnya semakin lemas, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Siti tidak tahan lagi. "Mas, kita ke orang pintar saja," katanya. Rudi mengernyit. "Ah, nggak usah, mungkin cuma sakit biasa," jawabnya tidak meyakinkan. Siti menggelang. "Ini bukan biasa, Mas. Aku yakin." Rudi terdiam. Ia mulai berpikir. Mimpi semalam, darah, dan semua kejadian aneh itu. Di pasar, Sarman kembali berjualan. Dan seperti kemarin, lapaknya ramai. Bahkan lebih ramai. Namun kali ini, ia tidak merasa senang sepenuhnya. Ada rasa takut yang terus mengikutinya. Setiap kali ia melihat ikan, ia teringat kejadian semalam. Tiba-tiba, seorang pembeli berkata, "Mas, kok ikannya dingin banget ya?" Sarman tersentak. Iya, mungkin airnya dingin," jawabnya cepat. Namun dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak beres. Di kejauhan, Rudi tidak datang ke pasar hari itu. Lapaknya kosong. Untuk pertama kalinya, beberapa pedagang mulai berbisik. "Rudi sakit," katanya. "Kasihan, kemarin ikannya juga pada mati." Sarman mendengar itu. Ia menunduk. Perasaan bersalah mulai muncul. Namun cepat ia tekan. "Ini memang harus terjadi," katanya dalam hati. Namun di balik semua itu, sesuatu mulai berubah. Bukan hanya pada Rudi, tapi juga pada dirinya sendiri. Malam kembali datang, dan teror itu belum selesai. Sinar matahari masuk melalui celah jendela, tapi tidak mampu menghangatkan ruangan. Udara tetap terasa dingin, seperti ada sesuatu yang menekan. Rudi masih terbaring di kasur. Tubuhnya semakin lemah. Matanya cekung, bibirnya pucat, dan napasnya terdengar berat. Siti duduk di sampingnya, menggenggam tangan suaminya dengan erat. "Mas, kita nggak bisa diam begini," katanya pelan namun tegas. Rudi membuka mata perlahan, menatap istrinya. "Aku cuma sakit," gumamnya lemah. Siti menggeleng. "Ini bukan sakit biasa." Suasana hening beberapa detik. Lalu Siti melanjutkan. "Semalam kamu muntah darah, terus mimpi buruk. Sekarang badan kamu makin lemas. Ini nggak masuk akal, Mas." Rudi terdiam. Ia tidak bisa membantah. Semua yang terjadi memang aneh. Terlalu aneh untuk disebut sekadar sakit biasa. "Aku mau bawa kamu ke orang pintar," kata Siti akhirnya. Rudi langsung mengernyit. "Orang pintar? Buat apa?" "Buat lihat ini sebenarnya apa," jawab Siti sedikit meninggi. Ia menahan air matanya. "Aku nggak mau kehilangan kamu, Mas." Kalimat itu membuat Rudi terdiam. Ia menatap wajah istrinya. Ada ketakutan di sana, ketulusan, dan keputusasaan. Akhirnya, Rudi menghela napas panjang. "Ya sudah," katanya pelan. Siti langsung mengangguk cepat, seolah mendapat harapan. Menjelang siang, Siti meminta bantuan tetangganya untuk mengantar mereka. Rudi dipapah keluar rumah.
Langkahnya lemah, hampir tidak kuat berdiri sendiri. Beberapa tetangga melihat dengan wajah khawatir. "Kenapa, Ruth? Sakit apa?" Siti hanya menjawab singkat, "Mau dibawa berobat?" Namun, di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar berobat biasa. Perjalanan membawa mereka ke sebuah rumah di pinggiran desa. Rumah itu tidak terlalu besar, namun suasananya berbeda. Tenang, sunyi. Di halaman depan, terdapat beberapa pohon besar yang menaungi rumah itu. Angin berhembus pelan. Daun-daun bergesekan, menghasilkan suara yang aneh. Siti membantu Rudi turun dari kendaraan. Mereka berjalan perlahan menuju pintu. Belum sempat mengetuk, pintu itu terbuka sendiri. Perlahan. "Masuk." Terdengar suara dari dalam. Siti dan Rudi saling berpandangan, lalu masuk. Di dalam, seorang pria tua sudah duduk di atas tikar. Wajahnya tenang. Matanya tajam, tapi tidak menakutkan. Lebih seperti seseorang yang tahu banyak hal. "Duduk," katanya singkat. Siti membantu Rudi duduk di depannya. Pria itu tidak langsung bicara. Ia hanya menatap Rudi. Lama, sangat lama. Seolah membaca sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa detik berlalu. Lalu ia menghela napas panjang. "Sudah lama kena ini," katanya pelan. Siti langsung tegang. "Kena apa, Pak?" tanyanya. Pria itu menatapnya. "Kena kiriman." Siti langsung menutup mulutnya. Jantungnya berdetak kencang. Kiriman?" Suaranya bergetar. Pria itu mengangguk. "Santet." Kata itu menggema di ruangan. Rudi menunduk. Siti langsung menggenggam tangannya lebih erat. "Siapa yang kirim, Pak?" tanya Siti cepat. Pria itu terdiam. Ia kembali menatap Rudi, lalu memejamkan mata. Seperti mencoba melihat sesuatu, suasana menjadi sangat sunyi. Hanya suara napas yang terdengar. Beberapa saat kemudian, pria itu membuka mata. Wajahnya berubah sedikit, lebih serius. "Orangnya dekat," katanya pelan. Siti langsung terpaku. "Dekat?" ulangnya. "Sering bertemu, bahkan setiap hari," lanjut pria itu. Jantung Siti berdetak semakin kencang. Pikirannya mulai bekerja. Siapa yang setiap hari bertemu Rudi? Siapa yang dekat? Jawabannya perlahan muncul. Seseorang yang akhir-akhir ini bermasalah dengan Rudi. Siti menelan ludah. "Pedagang pasar bukan, Pak?" tanyanya pelan. Pria itu tidak langsung menjawab, namun ia mengangguk perlahan. Nama itu langsung muncul di kepala Siti. Sarman. Siti terdiam. Wajahnya berubah. "Nggak mungkin," bisiknya. Namun di dalam hatinya, semua mulai tersambung. Beberapa hari terakhir, pertengkaran di pasar. Tatapan Sarman. Kata-kata ancaman itu. "Kita lihat saja nanti." Siti menutup mulutnya. Air matanya mulai jatuh. "Kenapa harus dia?" gumamnya. Sementara itu, Rudi masih diam. Ia mendengar semua itu. Namun tubuhnya terlalu lemah untuk bereaksi banyak. "Masih bisa diselamatkan, Pak?" tanya Siti dengan suara gemetar. Pria tua itu menarik napas panjang. "Bisa, tapi harus cepat." Siti langsung mengangguk cepat, seolah mendapat harapan. "Apa yang harus saya lakukan?" Pria itu mengambil sesuatu, sebuah air dalam botol kecil, dan selembar kain putih. "Ini diminumkan, dan ini taruh di bawah bantalnya," katanya. Siti menerimanya dengan tangan gemetar. "Terus, Pak?" Pria itu menatapnya dalam. "Jangan biarkan dia sendirian, dan hati-hati." "Hati-hati kenapa?" Pria itu tidak langsung menjawab, namun berkata pelan, "Yang mengirim belum selesai." Siti merinding. Sementara itu, di pasar, Sarman kembali berjualan. Dan seperti hari-hari sebelumnya, lapaknya ramai. Namun kali ini, ia terlihat lebih gelisah. Setiap kali ia melihat orang, ia merasa diperhatikan. Setiap suara seperti memanggil namanya. Tiba-tiba Pak Darto mendekat.
"Man, kamu dengar?" "Apa?" tanya Sarman cepat. "Rudi sakit parah. Katanya sampai nggak bisa bangun." Sarman terdiam. Jantungnya berdetak kencang. "Serius?" tanyanya pura-pura kaget. "Iya, bahkan katanya aneh sakitnya." Sarman menelan ludah. Perasaan campur aduk muncul. Senang, tapi juga takut. Malam harinya, Sarman kembali tidak bisa tidur. Ia duduk sendirian. Lampu menyala terang. Namun bayangan di sudut ruangan terlihat lebih gelap dari biasanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Lebih jelas dari sebelumnya. "Man?" Sarman langsung berdiri. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Namun kali ini, ia melihat sesuatu. Di ujung ruangan, sosok hitam berdiri diam. Sarman beku. Napasnya berhenti. Ia katanya pelan. Namun sosok itu tidak bergerak. Dan perlahan, sosok itu mengangkat kepala, menatap Sarman dengan mata yang kosong. Sarman mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ini bukan halusinasi lagi. Di saat yang sama, di rumah Rudi, Siti mulai melakukan apa yang diperintahkan. Air itu diminumkan, kain itu diletakkan. Dan untuk pertama kalinya, Rudi tertidur dengan lebih tenang. Namun, di luar sana, pertarungan belum selesai. Dan kebenaran sudah mulai mendekati. Angin berhembus pelan di luar rumah Sarman. Namun, entah kenapa, suara itu terdengar seperti bisikan. Seperti ada sesuatu yang ikut terbawa dalam gelapnya malam. Di dalam rumah, Sarman duduk kaku di kursinya. Lampu menyala terang, tapi tidak ada rasa aman. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah sudut ruangan. Tempat di mana tadi ia melihat sosok itu. Sosok hitam, diam, menatapnya. Namun sekarang, sudut itu kosong, tidak ada apa-apa. Tapi justru itu yang membuatnya semakin takut. "Ini bukan halusinasi," bisiknya. Napasnya tidak teratur, tangannya dingin. Ia ingin tidur, tapi tidak berani. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari pintu depan. Sarman langsung menoleh. Jantungnya seperti berhenti sesaat. Ia diam, menunggu. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, pelan, teratur. Sarman berdiri perlahan. Langkahnya berat. Ia mendekati pintu. Tangannya gemetar saat hendak membuka. "Siapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Dengan ragu, ia membuka pintu. Pelan. Krik. Pintu terbuka. Di luar, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan angin malam. Sarman menelan ludah. Ia menutup pintu kembali dengan cepat. "Ini gak bener," gumamnya. Namun saat ia berbalik, ia membeku. Di dalam rumahnya, di tengah ruangan, ada air, menggenang. Sarman menatap dengan mata lebar. "Ini lagi," bisiknya. Air itu semakin banyak, pelan, menyebar, seperti berasal dari sesuatu. Lalu, dari genangan itu, muncul sesuatu. Pelan, seekor ikan. Ikan mas, mengambang. Namun, matanya terbuka, menatap lurus ke arah Sarman. Sarman mundur. Tubuhnya gemetar. "Pergi!" teriaknya. Namun ikan itu tidak bergerak. Tiba-tiba, air itu bergetar. Dan dalam sekejap, semua hilang. Tidak ada genangan. Tidak ada ikan. Sarman terduduk. Napasnya terengah-engah. "Ini balasan," katanya pelan. Kata itu keluar tanpa sadar. Dan saat itu juga, ia teringat sesuatu. Ucapan lelaki tua di gubuk. "Kalau kamu berhenti atau tidak kuat, yang kamu panggil bisa berbalik." Sarman langsung berdiri. "Tidak, aku harus ke sana," katanya. Tanpa pikir panjang, ia mengambil jaket dan keluar rumah. Malam itu juga. Perjalanan terasa lebih panjang. Jalanan sepi, gelap, dan entah kenapa, seperti ada yang mengikuti. Beberapa kali Sarman menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan itu semakin kuat. Akhirnya, ia sampai di jalan kecil menuju gubuk itu. Hutan,
Gelap, sunyi. Ia turun dari motor. Langkahnya cepat, seperti ingin segera sampai. Namun saat berjalan, ia mendengar suara. Di belakangnya, langkah, pelan, mengikuti. Sarman berhenti. Suara itu juga berhenti. Ia menoleh cepat. Kosong. "Jangan ganggu aku," katanya pelan. Namun suaranya bergetar. Ia melanjutkan langkah, lebih cepat, hampir berlari. Akhirnya, gubuk itu terlihat. Lampu minyak masih menyala, seperti menunggunya. Sarman langsung mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Lebih keras dari sebelumnya. Pintu terbuka. Lelaki tua itu berdiri di sana, seperti biasa. Tenang. "Masuk," katanya. Sarman masuk dengan cepat. "Ini kenapa?" tanyanya panik. Lelaki tua itu menatapnya. Lama. Lalu berkata pelan, "Kamu sudah mulai melihatnya ya?" Sarman menelan ludah. "Ada yang datang ke rumah saya. Aneh, semuanya aneh." Lelaki itu mengangguk pelan. "Wajar." "Wajar?" Sarman hampir berteriak. "Semakin kuat yang kamu kirim, semakin besar juga resikonya," kata lelaki itu. Sarman mundur satu langkah. "Jadi, ini balik ke saya?" tanyanya. Lelaki itu tersenyum tipis. "Belum." Jawaban itu tidak menyenangkan, justru membuat jantung Sarman semakin kencang. "Terus ini apa?" tanya Sarman. Lelaki itu berjalan pelan, mengambil sesuatu dari sudut ruangan. Sebuah botol kecil berisi cairan hitam. "Ini tanda bahwa ikatan sudah terbentuk," katanya. "Ikatan?" ulang Sarman. "Kamu, dia, dan yang kamu panggil," lanjut lelaki itu. Sarman merasa pusing. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia tahu ini buruk. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara lemah. Lelaki itu menatapnya tajam. "Kamu harus lanjutkan." Sarman terdiam. "Lanjutkan?" Lelaki itu mengangguk pelan. "Kalau kamu berhenti sekarang, yang kamu kirim tidak akan punya tujuan." Sarman merinding. "Dan kalau tidak punya tujuan?" lanjut lelaki itu pelan. "Dia akan mencari yang paling dekat." Sarman langsung paham dirinya sendiri. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara lemah. Lelaki itu tersenyum tipis, namun kali ini lebih dingin. "Kita buat lebih kuat." Ruangan terasa semakin gelap. Asap kemanyan mulai dinyalakan lagi. Sarman berdiri diam. Tubuhnya gemetar, namun ia tidak menolak, karena di dalam hatinya ia sudah terjebak. Sementara itu, di rumah Rudi, Siti terbangun. Ia merasa ada sesuatu. Ia melihat ke arah suaminya. Rudi tidur, tapi wajahnya tegang. Tiba-tiba, Rudi mengerong, pelan. Siti mendekat. "Mas?" Rudi membuka mata. Namun, matanya berbeda. Kosong. "Balikin," katanya pelan. Siti langsung mundur. Jantungnya berdetak kencang. Di saat yang sama, di gubuk itu, ritual kedua dimulai. Dan malam itu menjadi titik di mana semuanya tidak bisa dihentikan lagi. Udara di sekitar desa terasa lebih berat. Angin berhembus dingin membawa suasana yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang bergerak di balik kegelapan. Di rumah Rudi, suasana mencekam. Rudi terbaring di kasur dengan tubuh yang semakin lemah. Wajahnya pucat seperti tidak ada darah. Matanya setengah terbuka, tapi pandangannya kosong. Siti duduk di sampingnya. Tidak tidur sejak tadi malam. Tangannya terus menggenggam tangan suaminya. "Mas, tahan ya," bisiknya pelan. Air matanya jatuh tanpa suara. Sejak malam tadi, keadaan Rudi memburuk dengan sangat cepat. Tubuhnya panas dingin, sesekali menggigil hebat. Dan yang paling menakutkan, ia terus mengigau. "Balikin." Kata itu terus keluar dari mulutnya. Pelan, berulang-ulang. Siti sudah mencoba segalanya. Air dari orang pintar sudah diminumkan.
Doa terus dipanjatkan, namun keadaan tidak membaik. Justru semakin parah. Tiba-tiba, tubuh Rudi kejang. "Mas!" teriak Siti panik. Ia memegang tubuh suaminya yang bergetar hebat. Mulut Rudi terbuka dan darah keluar. Lebih banyak dari sebelumnya. Siti menjerit, "Ya Allah, Mas!" Ia menangis histeris. Beberapa tetangga yang mendengar langsung berdatangan. "Kenapa?" "Astaghfirullah." Suasana rumah langsung ramai, namun tidak ada yang bisa berbuat banyak. Rudi semakin lemah, nafasnya tersengal. Di antara suara panik itu, Rudi membuka mata. Perlahan, ia menatap ke depan, namun bukan ke arah Siti, bukan ke arah siapapun. Seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat orang lain. "Sudah datang," bisiknya. Siti menangis. "Siapa, Mas?" Namun Rudi tidak menjawab. Matanya tetap menatap ke depan. Dan beberapa detik kemudian, nafasnya berhenti. Sunyi. Semua orang terdiam. Siti membeku, tidak percaya. "Mas?" Tidak ada jawaban. "Mas!" Tangis pecah. Rumah itu dipenuhi suara duka. Rudi telah meninggal. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh pasar, ke seluruh desa. Pagi harinya, pasar Slawi tetap buka, namun suasananya berbeda. Orang-orang berbisik, "Rudi meninggal. Kemarin masih jualan. Katanya sakit aneh." Di antara semua itu, Sarman duduk di lapaknya. Diam. Ia mendengar semuanya, setiap kata, setiap bisikan. "Sudah meninggal." Kalimat itu terus terulang di kepalanya. Tangannya gemetar. Ia menatap ikan-ikan di depannya, namun tidak benar-benar melihat. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang hancur. Ini yang ia inginkan. Rudi jatuh. Rudi hilang. Tapi, kenapa rasanya seperti ini? Bukan senang, bukan puas, tapi kosong dan takut. Tiba-tiba, ia mendengar suara di belakangnya. Pelan. "Man." Sarman langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali melihat ke depan, ia membeku. Di antara ikan-ikan di lapaknya, ia melihat sesuatu. Sebuah wajah. Wajah Rudi, pucat, dengan mata terbuka. Menatapnya. Sarman mundur. "Tidak," bisiknya. Ia mengedipkan mata. Sekali, 2 kali. Wajah itu hilang. Namun jantungnya masih berdetak kencang. Sejak saat itu, teror untuk Sarman benar-benar dimulai. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup Sarman. Tubuhnya berlari tanpa arah. Kakinya tersandung berkali-kali. Napasnya hampir putus. Tapi rasa takut membuatnya terus bergerak. Jalanan desa yang biasanya ia kenal, kini terasa asing. Gelap, sepi, dan seolah tidak ada ujungnya. Di belakangnya, suara langkah itu masih ada. Pelan, namun pasti. "Balikin!" Suara itu menggema. Bukan satu, tapi banyak. Sarman menutup telinganya sambil berlari. "Diam! Diam!" teriaknya. Namun suara itu tidak berhenti. Ia akhirnya sampai di sebuah jalan kecil. Tanpa berpikir panjang, ia berbelok. Dan saat itulah ia sadar. Itu jalan menuju gubuk, tempat semuanya dimulai. Sarman berhenti. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Namun di dalam hatinya hanya ada satu pikiran.
ia harus menghentikan ini. Tanpa ragu lagi, ia berlari masuk ke jalan gelap itu, masuk ke dalam hutan. Angin berhembus lebih kencang, daun-daun bergesekan, seperti menyambut kedatangannya. Di kejauhan, gubuk itu terlihat. Lampu minyaknya masih menyala, seperti menunggu. Sarman langsung menghampiri, dan tanpa mengetuk, ia mendorong pintu. Brak! Di dalam, lelaki tua itu sudah ada, duduk tenang, seolah sudah tahu. "Tolong hentikan!" teriak Sarman. Suaranya pecah, matanya penuh ketakutan. Lelaki itu menatapnya tanpa ekspresi. "Saya gak mau lagi, hentikan semua ini," lanjut Sarman. Beberapa detik hening, lalu lelaki itu berkata pelan, "Sudah terlambat." Kalimat itu seperti petir. "Tidak, pasti ada cara," teriak Sarman. Lelaki itu menggeleng. "Kamu sendiri yang memulai, kamu juga yang menguatkan." Sarman mendekat, hampir memohon. "Apa yang harus saya lakukan?" Lelaki itu menatapnya tajam. "Bayar." Sarman terdiam. "Bayar apa?" Lelaki itu berdiri perlahan, mendekat. Suaranya lebih dingin dari sebelumnya. "Nyawa dibayar nyawa." Sarman mundur, tubuhnya lemas. "Tidak, tidak," gumamnya. "Tumbal sudah diambil," lanjut lelaki itu. "Sekarang giliran kamu." Sarman menggeleng keras. "Tidak, saya gak mau mati." Namun tiba-tiba suasana berubah. Lampu minyak berkedip, angin masuk dari segala arah. Padahal pintu tertutup, dan dari sudut ruangan muncul bayangan. 1, 2, 3, semakin banyak. Wajah-wajah pucat itu kembali dengan mata kosong. Di tengah mereka ada Rudi. Sarman langsung jatuh berlutut. "Maaf, maaf," katanya sambil menangis. Rudi melangkah maju, pelan. "Kenapa, Man?" Suaranya serak. Sarman menutup wajahnya. "Aku salah, aku salah." Namun, tidak ada belas kasihan. "Balikin!" Suara itu kembali, lebih keras, lebih dekat. Sarman menjerit. "Ambil semua, ambil uangku, ambil semuanya." Namun suara itu tidak berhenti. "Balikin!" Tiba-tiba, tubuh Sarman terangkat. Ia tidak menyentuh lantai. Matanya membelalak. "Tidak!" Namun tidak ada yang menolong. Lelaki tua itu hanya berdiri, menatap, tanpa emosi. Sarman merasakan sesuatu, seperti ditarik dari dalam tubuhnya. Sakit, sangat sakit. Ia menjerit, namun suaranya perlahan hilang. Dan dalam sekejap, semua menjadi sunyi. Tubuh Sarman jatuh, tidak bergerak. Matanya terbuka, kosong. Pagi harinya, warga menemukan tubuh Sarman di dekat jalan menuju hutan. Kondisinya mengenaskan. Mulutnya berbusa, matanya melotot, seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum mati. Kabar itu menyebar cepat. Pasar Selawi kembali ramai, tapi dengan cerita baru. 2 pedagang ikan mati dalam waktu dekat. Aneh banget, katanya ada yang gak beres. Lapak Rudi kosong, lapak Sarman juga kosong. Tidak ada yang berani menempati. Beberapa pedagang bahkan bilang, kadang di malam hari mereka melihat bayangan di sekitar lapak itu, atau mendengar suara, pelan, "Balikin." Sejak saat itu, orang-orang mulai berhati-hati. Persaingan tetap ada, tapi tidak ada yang berani melangkah terlalu jauh, karena kisah itu menjadi pengingat bahwa rezeki tidak pernah tertukar, dan jalan gelap selalu punya harga. Harga yang tidak semua orang sanggup bayar. Penutup atau pesan moral. Iri hati bisa mengubah manusia, dari yang sederhana menjadi gelap, dari yang sabar menjadi nekat. Namun satu hal yang pasti, apapun yang kita kirim ke orang lain akan kembali, cepat atau lambat. Dan saat itu datang, tidak ada tempat untuk lari.
Itulah kisah yang bisa kita ambil malam ini, tentang bagaimana iri dan ambisi bisa menyeret seseorang masuk ke jalan gelap, yang pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Ingat, tidak ada hasil yang benar-benar berkah jika didapat dengan cara yang salah. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman kalian. Dan tulis di kolom komentar cerita horor apa lagi yang ingin kalian dengar di channel Pesugihan Berantai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya.